heart got locked away, and we lost it all today. Tell me honest. Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Honestly, would you still love me the same? Right about now. Anak-anak memang punya rasa penasaran yang tinggi, hanya saja kadang mereka belum bisa membedakan mana yang aman dan berbahaya bagi dirinya. Tak jarang ada kejadian seorang bocah melukai dirinya sendiri karena luput dari pengawasan orang tua, seperti yang terjadi pada Darnell Mandiil ini. Darnell, bocah berusia 3 tahun ini tak sengaja mengambil senjata di rumahnya dan menembak kepalanya sendiri. Jane, sang ibu, mengingat jelas kejadian mengerikan tersebut. Saat itu ia sedang tidur dan terbangun karena suara tembakan di dalam kamar tidur. Rupanya Darnell saat itu turun dari tempat tidurnya, lalu naik ke atas kursi di depan meja ayahnya. Setelah itu Darnell membuka laci paling atas dan mengambil senjata yang ada di dalam laci dan menembak sendiri kepalanya. Ia pun terbaring di lantai. Dengan cepat, Jane mengambil kunci mobil dan membawa Darnell ke rumah sakit. Dia mengalami luka tembak di bagian tengah kepala dan pelurunya menembus bagian samping kiri belakang kepala. Hasil scan CAT memperlihatkan gumpalan darah besar dan bengkak di otaknya. Setelah operasi berhasil dilakukan, Darnell selamat, tapi proses kesembuhannya masih belum bisa dipastikan. Darnell pun mengalami koma selama 3 minggu. Saat akhirnya sadar, kondisinya tidak responsif. Dia tak bisa bicara, tak bisa berjalan, ia bahkan tak bisa berdiri sendiri. Saudara kembar identik Dinker dan Dilarch Fricasserie baru-baru ini menggelar pernikahannya dengan perempuan kembar identik Rina Darima di sebuah gereja di Thrissur, Kerala, India. Pernikahan pasangan ini sangat tak biasa karena tidak hanya pengantin, tetapi pengiring pengantin dan seluruhnya kembar identik. Sang pengantin pria telah mencari istri yang sesuai dengan kriterianya selama 5 tahun dan berencana untuk menikah dengan pasangan kembar sejak sekolah menengah atas. Untuk mendapatkan pasangan kembar identik, sebelumnya pria-pria ini telah melakukan beragam cara seperti mengedarkan iklan di surat kabar dan membuat grup Facebook untuk menemukan perempuan kembar di Kerala yang ingin menjadi istri mereka. Akhirnya mereka pun menemukan jodoh yang tepat dan menikah dengan cara unik. What do you mean? When you nod your head yes, but you wanna. Karena sering tak mendapat kursi di kereta komuter, seorang pria di Chongqing, Cina membawa kursi sendiri dari rumahnya. Tak tanggung-tanggung, kursi yang dibawa sejenis sofa. Aksi pria tersebut difoto oleh penumpang komuter lain. Tampak pria ini menikmati duduk di sofa miliknya di kereta komuter metro jalur 3 di Chongqing. Sementara penumpang lain berdiri karena kehabisan kursi. Otoritas Metro Chongqing yang mendapat kabar itu segera meresponnya. Pihak otoritas mengingatkan bahwa penumpang dilarang membawa kursi sendiri ke kereta komuter. Perilaku naif pria yang tak diketahui identitasnya itu menyebar di internet dan mendapat perhatian serius dari para netizen di Cina. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana pria itu membawa kursi dan bisa lolos dari petugas keamanan stasiun kereta komuter metro? Seorang bocah perempuan berumur 11 tahun dari Tiongkok ini sungguh menyentuh hati. Dia mendonorkan organ-organ tubuhnya demi bisa menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Bocah bernama Yating ini menderita miastenia sejak tahun lalu. Ia mengalami koma selama 57 hari lantaran cedera otak yang disebabkan oleh pengobatan tertunda ketika ia pingsan di tengah malam 13 September lalu. Dokter telah berulang kali menyampaikan bahwa mustahil bagi Yating untuk bisa sadar dan bangun lagi. Lantaran tidak tega melihat kondisi putrinya menderita penyakit tersebut, orang tua bocah itu bergegas menghubungi hotline donor organ rumah sakit Wujing di Beijing. Orang tua Yating kemudian memutuskan untuk menyumbangkan jantung, ginjal, hati, dan kornea mata putrinya untuk membantu orang yang membutuhkan.
Dokter menyampaikan organ gadis tersebut kabarnya akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa 6 orang lain. Let me run where I want to run. Just hanya sampah atau botol plastik yang bisa didaur ulang menjadi benda dengan kegunaan lain. Ponsel atau smartphone juga bisa. Sebagian besar komponen perangkat smartphone bisa didaur ulang menjadi berbagai produk, sementara bagian lainnya digunakan dalam proses daur ulang energi. Sejumlah produsen ponsel pun telah meluncurkan program khusus untuk menangani hal ini. Tapi di tangan seorang seniman, ponsel-ponsel lama akan diubahnya menjadi karya seni. Adalah Lin Si-hepao, seorang seniman asal Taiwan yang memanfaatkan ponsel dan smartphone bekas untuk membuat sebuah replika mobil balap Formula One. Berbagai jenis ponsel bisa Anda temukan di sini, mulai dari flagship smartphone dengan layar sentuh sampai ponsel jadul flip phone. Dibutuhkan 25.000 ponsel bekas dan 4 bulan masa pengerjaan untuk memaku, mengelem, dan membentuk ponsel-ponsel tersebut menjadi karya seni. Sungguh menakjubkan. Kejadian mengejutkan dialami seorang dokter di Mesir. Seorang pasien menderita sakit perut tak kunjung sembuh. Dokter curiga bila pasien ini terkena usus buntu, sehingga merujuknya ke rumah sakit di ibu kota Mesir, Kairo. Betapa kagetnya dokter saat menemukan sebuah gulungan plastik berisi uang Mesir senilai 1.000 pound Mesir atau setara 1,7 juta rupiah. Dalam pengalamannya, dokter tak jarang melihat bahan besi atau tulang di dalam perut pasien. Namun ini adalah kali pertama tim dokter menemukan uang. Kini polisi yang curiga asal uang tersebut mempertanyakan asal uang yang ada di dalam perut pasien yang tidak disebutkan namanya ini. Sebuah video berjudul Mugger Beaten at ATM menjadi viral di YouTube. Tayangan itu memperlihatkan seorang pria perampok jadi bulan-bulanan korbannya di sebuah mesin ATM. Pria misterius itu terekam dalam CCTV di ATM, tiba-tiba membuka pintu dan mendekati korban yang tengah menarik uang. Tanpa basa-basi, kelompok itu berusaha merebut uang yang baru keluar dari ATM, namun korbannya tak gentar. Dengan cekatan, dia melawan balik dan mengajak perampok itu duel. Hasil akhirnya, korban menang dan perampok KO. Dia terkulai lemas di lantai sampai akhirnya diciduk polisi. Maizen Sere, pria 42 tahun memenangkan kontes lelaki paling buruk rupa yang digelar di ibu kota Harare, Zimbabwe. Pria pengangguran itu menyisihkan 5 kandidat lainnya, lalu meraih hadiah utama setara 6,8 juta rupiah. Hadiah itu terhitung besar untuk Zimbabwe yang masih mengalami inflasi tinggi dan tingkat pengangguran melambung selama 10 tahun terakhir. Sere bukan sosok baru dalam perlombaan ini. Sosok yang kehilangan beberapa gigi depannya itu tahun lalu ikut berkompetisi tapi hanya meraih posisi keempat. Kontes dihelat sejak 2012 ini sengaja nyeleneh dengan memilih lelaki buruk rupa bukan yang berwajah tampan seperti lazimnya lomba serupa. Pencetus kontes ini, David Mechoa, mengaku ingin mengajak masyarakat Zimbabwe mengapresiasi keindahan dari sosok dianggap berwajah jelek. Malam penganugerahan kontes ini dibikin mirip pesta meriah, dihadiri 200 tamu undangan. Uniknya, satu peserta tidak puas dengan penjurian. William Masvinu, yang pernah memenangkan 2 lomba sebelumnya, mengaku dicurangi. Dia merasa lebih jelek dibanding Sere. Sempat dinyatakan meninggal dunia usai dilahirkan, bayi Kate dan David Oak ternyata masih hidup. Bayi mungil itu tiba-tiba bergerak usai mendapat pelukan hangat dari ayah dan ibunya. Pasangan suami istri Kate dan David harus menunggu 3 tahun untuk dikaruniai anak. Lebih membahagiakan lagi, ternyata Kate mengandung anak kembar, 1 laki-laki dan 1 lagi perempuan. Tapi semua kegembiraan itu tiba-tiba sirna. Dokter yang menangani persalinan Kate mengatakan ada yang bermasalah dengan salah satu calon bayinya.
Bayi laki-laki mereka mempunyai berat badan yang sangat kecil. Dokter itu kemudian menyampaikan berita duka bahwa Jamie, nama bayi laki-laki tersebut, tidak bisa diselamatkan. Kedua orang tua ini kemudian melakukan sesuatu yang tak biasa. Mereka melakukan skin-to-skin contact untuk Jamie. Kate dan David berbaring di tempat tidur tanpa baju sambil memeluk Jamie. Mereka menyesuaikan kepala bayi kecil ini untuk mendengar detak jantung Kate. Mereka menangis dalam kesedihan sambil mengatakan kepada Jamie tentang adiknya Emily, si satunya. Tak lama kemudian mereka tiba-tiba menangis karena merasakan sesuatu gerakan dari Jamie. Jamie bergerak dan bisa bernapas. Kate dan David pun terus memeluk Jamie erat-erat, berharap keajaiban itu benar terjadi. Kemudian dalam keadaan mencengangkan, Jamie membuka matanya dan meraih jari David. Keajaiban pun terjadi dan Jamie kembali hidup. I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. Anda tentu tahu tongsis atau tongkat narsis. Sebuah alat yang digunakan untuk mengambil selfie, terutama untuk mengambil selfie berkelompok. Menariknya, tongsis tidak hanya digunakan sebagai selfie, melainkan alat bela diri. Sebuah perguruan bela diri di Moskow, Rusia, belum lama ini memperlihatkan video yang mengajarkan bela diri memakai tongsis. Jurus-jurusnya pun beragam, mulai dari pukulan sampai kuncian dengan aksesoris tersebut. Bahkan ada beberapa jurus yang memungkinkan pengguna tongsis melumpuhkan lawan sekaligus merekam aksinya. Banyak pencinta gadget dan pengguna tongsis ingin belajar bela diri yang disebut dengan MPD atau monopod ini agar mereka bisa membela diri ketika menghadapi pelaku kejahatan. Hebatnya, MPD ini diklaim bisa mengalahkan segala aliran bela diri lain seperti tinju, MMA, atau bahkan gulat. Bela diri ini diajarkan untuk siapa saja, terutama wanita yang kerap membawa tongsis. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a rose. Baby you're my